Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau MC tadi bawa pantun, saya juga balas dengan pantun. Nah, karena menjawab salamnya kurang semangat, melempem, perlu penyemangat. Nanti kalau saya bilang pantun cakep begitu ya. Baik. Metik daun salam pakai kapak. Ngono ya. Ke Malang lewat Gondang Legi. Mengucap salam, menjawab salam kurang kompak. Saya ulang sekali lagi. Oke, baik. Mudah-mudahan yang mau jawab salam, mudah-mudahan panjenengan semua Allah diberikan panjang umur yang barokah. Rezekinya banyak barokah, sehat wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar ganjil tiga nggih, mudah-mudahan yang menjawab salam yang ketiga dengan ikhlas, penuh semangat, mudah-mudahan panjenengan subhanahu Allah diberikan keistiqomahan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, keturunannya saleh salihah, utang-utang kreditan lunas kabeh. Oleh utang banter amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah al-qail fi kitabillah bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, para sesepuh bin sepuh yang kami muliakan, kami taati fatwa-fatwanya, yang kami hormati pengasuh lembaga Al-Ma'un Ustaz Denny beserta tim beserta pengurus yang lainnya yang kami hormati, yang kami hormati pula kepala desa atau musbika yang hadir pada hari ini, para pengurus NU maupun MWC maupun ranting yang hadir pada hari ini, yang kami hormati pula Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan panjenengan semua yang hadir pada malam ini mudah-mudahan Allah jadikan panjenengan mulia dunia akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wajib kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam ini kita dapat bersilaturahim, dapat bermujalasah dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di lembaga Al-Ma'un ini. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan semua ke tempat ini menambah takwa kita kepada Allah dan menambah cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita diakui sebagai umatnya, kita mendapat syafaatnya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita berkumpul di tempat ini, kita duduk di tempat ini karena ada rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah cinta kita benar-benar cinta atau sekedar di lisan saja? Kalau kita berbicara pada cinta, hubbun. Hubbun itu hurufnya 3. Ha, ba dan ba. Jadi hubbun. Maka cinta itu tidak cukup hanya ba. Kalau ba itu di tempatnya di bibir. Bibir atas, bibir bawah menjadi ba. Sedangkan ha ini tempatnya di tenggorokan. Maka cinta yang benar itu adalah harus hak karena di dalam. Maka cinta itu harus di hati. Tidak cukup di lisan. Kita merasa cinta, mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi hatinya tak cinta. Maka namanya cinta di hati dan di mulut harus apa? Harus sama. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita tak mau melaksanakan apa yang beliau sampaikan kepada kita. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi apa yang beliau lakukan kita tidak tiru. Apa yang beliau sampaikan kita tidak pernah melaksanakannya. Itu namanya cinta apa? Cinta hanya di bibir. Kalau bahasa Inggrisnya cinta adu ada namanya. Apa? Cinta adu ada, adu kok gini, ada kok gini. Beberapa hari lalu saya sempat lihat di media massa nih, media sosial di Facebook itu ada apa namanya cinta lokasi. Dia tidak tahu, hanya melihat gambar di Facebook, ya tayangannya kalau di profilnya namanya di profil, wah yang ditampilkan cantik sekali. Begitu janjian di lokasi, kok yang laki ini bawa mobil, yang perempuan ini bawa sepeda. Kadung semangat datang, begitu telepon-teleponan, halo, assalamualaikum, di mana kau? Saya di sini udah datang loh. Saya juga di sini. Gimana kau? Ternyata dia pakai sepeda. Bawa apa kau? Bawa sepeda. Sepeda apa? Baju apa? Jilbab apa? Ternyata katanya laki-laki, aduh ada. Aduh kok gini. Ternyata antara profil yang ditampilkan dengan yang kenyataan tidak sama. Itu namanya cinta adu ada. Adu kok gini ada. Terus kadung semangat datang, dibela-bela teko, ternyata tak sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, alhamdulillah. Ngetes kecintaan itu ketika disebutkan Nabi Muhammad mesti mengucapkan selawat, alhamdulillah. Baik, kembali kepada cinta tadi Bapak Ibu yang berbahagia. Maka ketika orang itu dilakukan cinta, apa yang telah disampaikan Nabi Muhammad, apa yang telah dilakukan Nabi Muhammad, kita berusaha untuk apa? Berusaha sekuat tenaga untuk apa? Menirunya. Mulai ibadah, mulai sedekahnya, sholatnya, puasanya, semuanya kita tiru semampu kita. Jangan sanggup nak meniru salat tahajud Nabi Muhammad. Mau niru satu rakaat pertama baca surat Al-Baqarah. Rakaat pertama surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu berapa juz Bapak Ibu? 2 juz 4 halaman. 2 juz 4 halaman. Satu rakaat. Berarti kalau satu juznya niku hampir 45 menit atau setengah jam, berarti satu rakaat berapa jam? Berapa jam? Hampir 1 jam lebih. Satu rakaat. Sanggup mau boten? Kalau kita biasanya andalan nih trikul. Nopo trikul iku? Qul huwallahu ahad,
Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tambah lagi kul yang keempat, napa? Qul ya ayyuhal kafirun. Niki biasanya surat andalan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mau niru sahabat, sahabat meniru. Ada sahabat namanya sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan ini Bapak Ibu setiap malam selalu khotam soal Quran dalam sholatnya. Selalu khotam dalam sholatnya. Nanti panjenengan khotam Quran. Sampun Ustaz kulhu ping telu. Kulhu 3 kali sudah sama pahalanya. Beliau selalu khotam sehingga para sahabat tanya kepada Sayyidina Utsman, wahai Sayyidina Utsman, kenapa engkau begitu lama sholatnya? Engkau khotam sekali semalam Al-Quran. Apa engkau tidak capek? Karena itu karena merasa cinta. Ya nama cinta, cinta banget. Ya apapun dia harus apa? Berkorban. Ya bukti cinta kita kepada Nabi apa? Sering mengingat apa betul? Coba. Lebih banyak mana yang baca salawat dengan buka status? Sampai status ini nercel itu bahasa Indonesia itu, nercel itu. Sampai nuktoh sampai titik itu. Biasanya kalau satu kan garis nopo panjang, ye. Lek 2 separuh, lek 3 jadi 3. Kalau saking banyaknya jadi nopo sampai titik tak bisa dihitung. Maka Bapak Ibu, kadar cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tergantung banyaknya zikir kita dengan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka paling tidak Bapak Ibu, dalam sehari semalam paling tidak kita punya 3 camilan. Apa? Jadi tubuh kita ini ada 2 yang harus kita sediakan makan. Satu yaitu badan kita ini, lahir kita ini, makanannya apa nih? Semua bisa dimakan, ngalang-ngalai binatang ya. Kalau kucing makannya apa? Ya daging. Kalau sapi, kuda nih apa? Ya rumput. Kalau kita omnivora, semuanya dimakan semuanya kita ini. Luar biasa manusia ini. Coba. Maka banyaknya camilan, semakin banyak camilan yang kita camil 3 ya. Satu makanan untuk tubuh kita, semua yang kita makan itu adalah makanan untuk jiwa kita. Ada satu makanan yang supaya jiwa kita tenang, lahir batin kita tenang, yaitu dengan zikrullah. Apa? Zikrullah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Maka 3 yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. 1 yaitu zikir dengan istighfar. 2 zikir dengan salawat. 3 zikir dengan Al-Quranul Karim. Maka insya Allah jiwa kita akan tenang. Istighfar paling panjang istighfar nopo? Mau Bapak Ibu nopo? Yang paling panjang, yang paling dawa. Sayyidul istighfar. Pun apal apa dereng? Monggo kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Minimal pengen baca 2 kali pagi dan malam ya. Kalau di pondok kami anak-anak setiap 5 waktu baca astagfirullahaladzim li walidayya, baru ditambahi Allahumma anta rabbi setiap 5 waktu. Sebagaimana kami lakukan di Pondok Pesantren Nurul Jadid itu begitu. Python Probolinggo. Paling pendek, jika tak mampu Sayyidul istighfar,
maka astaghfirullahal azim. Ya, niki pun pendek. Jika tak sanggup lagi wonten malih sing paling pendek yaitu napa astaghfirullah. Niku pun tak bisa dipotong lagi niku pun. Tak bisa didiskon lagi. Napa malih kate diskon? Cukup napa? Monggo baca kali astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dima'fu, sudah dirukhsah, sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah dijamin apa belum? Belum, Ji. Surga kita tak jelas, ya. Masuk iya atau tidak? Masih belum jelas. Tapi Rasulullah sudah apa? Jelas. Sudah dijamin surganya dan beliau setiap hari satu malam 100 istighfar. Kalau kita berapa? Ya kalau Rasul dia minimal 1000 lah, ya. Minimal baca apa tadi? Astaghfirullah. Jika tidak mampu dengan istighfar, baca salawat. Salawat sebeling dawa, salawat napa? Halo, Bapak Ibu, salawat napa? Salawat Noria itu napa malih? Yang biasa kita baca setiap salat niku salawat napa? Salawat Ibrahimiyah. Pun apal apa dereng? Nek dereng berarti tak salat njenengan iki. Niki pun dibaca ya, 5 waktu wajib ya, ada salawat ya. Monggo dibaca bersama-sama. Pun hafal? Monggo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ini kucing biasanya kita baca ketika sholat tanpa salawat, sholat tak sah. Berapa kali yang wajib baca salawat? Halo? 5, berarti 5 tak sah dengan 5 itu. Pinten? Ayo coba hitung-hitung, cari ngitung, pernah mikir. Berapa yang wajib salawat kita baca? Karena kalau tak baca berarti jenengan tak sah salatnya. Pinten? 9. Ada yang 10? Dari mana 9? Duhur ping pinten? 2. Asar? 2. Maghrib? Isya, subuh, ojo loro. Subuh hanya satu kali. Maka dari itu, kalau kita cinta kepada Rasulullah, mengaku cinta kepada Rasulullah, maka 5 waktu wajib. Le bolong-bolong itu artinya tak cinta. Bohong kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, sholat bolong-bolong. Bohong kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, suka fitnah, suka rasan-rasan, suka njelekne tonggone, suka njelekne koncone. Ini namanya bohong. Yang namanya cinta kepada Rasul, betul-betul cinta itu apa yang dilakukan Rasulullah, dan apa yang dilakukan Rasulullah kita berusaha untuk melaksanakan walaupun kita tidak mampu meniru semuanya. Sebenarnya kita ini beda tipis dengan Rasulullah itu, beda tipis saja, dikit saja ya. Apa bedanya? Kalau Rasulullah sedikit-sedikit sholat, kalau kita sedikit sholatnya, nah ini Pak. Rasulullah sedikit-sedikit puasa ya, sampai perut beliau diganjel ya, sampai krotak bunyi. Kalau kita sedikit puasanya. Rasulullah sedikit-sedikit sedekah, kalau kita sedikit sedekahnya. Bahkan sampai Rasulullah itu untuk sedekah ngutang.
Ketika ada pengemis datang, beliau tak punya sesuatu pun, suruh minta pada sahabatnya nanti disaur. Itu Rasulullah SAW. Kalau kita disuruh sedekah, pilih mana panjenengan kalau sedekah? Banyak ikhlas atau sedikit tak ikhlas? Banyak ikhlas, teman dana. Perlu dicek ya pada ini. Perlu dicek nih pada ini. Saya tanya lagi, kalau jenengan sedekah, kemana lah? Di masjid, di panti, atau di mana, di pengajian, atau di pondok, pilih mana? Banyak ikhlas atau sedikit tak ikhlas? Pak Denny perlu dites kayaknya ya. Kalau sedekah langsung tarik, napa sih pilih dhisik? Pilih dulu nggih, pilih yang halus atau sing lecek? Sing warna merah atau sing warna hijau? Atau abu-abu? Kadang ketika kita diminta infak untuk urusan jalannya Allah, itu masih perang batin. Perang batin. Ketika ada datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, apa maneh iki? Apa maneh iki? Tak bahaya tak iki. Datang, Pak, ini kita akan mengadakan maulid, mengadakan pengajian di lapangan nopo niki? Lapangan nopo niki, Pak? Lapangan Ngajum, oh nggih. Kira-kira perang batin atau langsung nyumbang? Perang batin dulu, nyumbang enggak, nyumbang enggak, nyumbang. Mikir lagi, banyak dikit, banyak dikit, banyak dikit. Mikir. Kenapa? Karena merasa hartanya itu di mana? Di sini, Pak. Tapi kalau para sahabat hartanya di tangan, begitu diminta dilepas. Kalau kita di hati sehingga perang batin. Tapi oleh urusan yang diskotik jalanan. Tahu diskotik jalanan? Oh, bandengan oh itu mulai nyambung. Yang banyak korban kemarin je. Banyak yang meninggal gara-gara apa? Apa? Horek nih apa? Oh, pokoknya begitulah ya. Itu tak tanggung-tanggung iurannya sampai 500, sampai 300, sampai 1 juta itu apa? Keluar. Sewa sound system sampai 30 juta, 40 juta dapat. Tapi begitu urusan pengajian, Masya Allah. Saya senang kalau pengajian itu kalau di sini. Teropnya, sound systemnya, Masya Allah. Berikan tepuk tangan untuk yang nyumbang. Amin. Mudah-mudahan yang nyumbang sound system, terop semuanya tambah berkah usahanya. Lancar usahanya semuanya, keluarganya Sangidah Rahmah, bulan Rajab nyumbang lagi, amin ya rabbal alamin. Jadi kita berkumpul hadirin Allahumma shalli ala Muhammad. Baca salawat dulu. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Tadi pada salawat tadi terakhir. Baca salawat paling pendek salawat niku napa? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Moga semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini mengenal Nabi karena cinta kalau dengan baca salawat Nabi. Maka salawat yang paling pendek sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi salawat Jibril. Atau ada salawat yang pendek namanya salawat taisir. Purun panjenengan kula hadiahi. Ijazai salawat taisir namanya, Pak. Salawat apa? Taisir. Monggo tirukan dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahil
wa yassir ma ta'assar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahil wa yassir ma ta'assar. Sekali lagi biar hafal. Allahumma bersama-sama 3 kali biar hafal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahil wa yassir ma ta'assar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahil wa yassir ma ta'assar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahil wa yassir ma ta'assar. Saya ijazahkan panjenengan nanti qabil tu. Nah ya, saya terima ya. Saya jasakan salat taisir panjenengan dibaca 300 sehari semalam, boleh dicicil kepada panjenengan semua yang hadir ini. Saya terima. Nah begitu. Qabil tu nikah, bukan qabil tu ya. Baik hadirin rahimakumullah. Jadi selawat tadi Bapak Ibu, selawat taisir ini panjenengan baca. Untuk apa manfaatnya? Alhamdulillah setelah kami mengamalkan selawat ini, jadi sehari semalam 300 boleh dicicil. Dimudahkan urusan-urusan yang sulit-sulit. Sahil, mudahkan ya, ringankan, wa yassir, dan mudahkan mata asar, apa yang sulit-sulit itu dimudahkan oleh Allah dengan keyakinan, dengan berharap kepada Rasulullah dan ampunan dari Allah, maka insyaallah akan dengan salawat semua perkara-perkara akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi zikir dengan apa? Salawat. Yang ketiga, zikir dengan Al-Quran. Ustaz, kalau saya hafal kulhu saja Ustaz, boleh enggak? Boleh. Boleh. Karena dengan 3 kali sudah berapa? Sama dengan khotam 1 kali Al-Quran, 1/3. Ya. Kalau sholat Ustaz, apa boleh? Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, boleh. Mau apa ini kulhu tok? Tanya lagi, boleh enggak Ustaz? Kulhu niki kita bagi 2. Rakaat pertama 2 ayat, rakaat pertama kedua 1 ayat, boleh. Ya, cek nemeni kulhu, cek dibagi loro ya cek nemeni. Kok nanti kulhu haile, suwe-suwe nang tutup. Ini Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi berkumpulnya kita itu karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita dicintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ayo apa yang telah beliau sampaikan, yang telah beliau lakukan, kita tiru. Itu sebagai cinta kepada Rasulullah, karena dalam diri Rasulullah sudah ada uswatun hasanah. Mulai salat, sallu kama raaitumuni usolli. Salatnya sebagaimana Rasulullah sallallahu bagaimana? Salat dimulai dari apa? Dari niat, takbir, terakhir nopo salam. Berapa kali yang wajib salat? Halo? Berapa kali sing wajib? Nah, baik, berapa rakaat? 17 rakaat. Di dalam salat itu ada baca Quran napa boten? Berapa kali yang wajib baca Quran dalam salat? Mikir. Berapa kali? 17 kali. Wajib ini gua mau coba apa? Baca Fatihah. Maka sebelum sholat belajar Al-Quran. Al-Fatihah ini Quran apa pembuka? Halo? Al-Quran itu apa? Al-Fatihah itu pembuka apa Quran? Ya Quran. Ya pembuka, namanya Al-Fatihah. Yang wajib berapa kali? 17 kali baca Fatihah. Maka kalau panjenengan tidak 17 kali berarti belum cintanya. Cintanya belum 100%. Buktinya dosar, dohur campur asar, sarib, asar campur rib maghrib campur sabu, bukan sabun niku lho, bukan napa? Sabun apa? Isya campur subuh, terakhir suha, subuh campur duha.
Yang wajib niku 17 kali. Makanya Bapak Ibu, mari di lembaga Al-Ma'un sudah ada program tahsinul Quran. Sudah ada program untuk belajar Al-Quran mulai dari nol, dari dasar sampai lancar. Alhamdulillah sudah banyak yang sudah sertifikasi gurunya. Alhamdulillah sudah ada yang hafizah. Anak-anak tadi sudah lancar semuanya. Mudah-mudahan Al-Ma'un tambah berkah, tambah maju dan memberikan berkah kepada Kecamatan Ngajum ini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan Pak Denny, mudah-mudahan yang ngurusi dan yang membantu lembaga Al-Ma'un, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur yang barokah, rezekinya bisa tambah banyak barokah, sehingga ke depan Al-Ma'un ini tambah besar, punya sekolah sebesar lapangan ini. Amin ya rabbal alamin. Yang perlu kita contoh adalah tadi ibadahnya. Yang kedua adalah yang beda ketat dalam sikap kita sehari-hari. Ada 4 hadis yang berurutan yang disampaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka berkatalah yang baik. Kalau tak bisa berkata yang baik, auliyasmut, atau diamlah, cep. Sekarang zamannya zaman Dajjal. Sekarang zamannya zaman fitnah. Fitnah berjamaah bisa terjadi seperti itu. Di mana kita bisa lakukan itu? Yaitu di media sosial. Mulai dari nopo mohon media sosial lagi. Monggo. 1 WhatsApp, kali Facebook, tu nopo malih. Oh, IG, nopo malih, Twitter, Line dan sebagainya, Telegram, banyak sekali. Dan disitulah tempat banyak perkataan-perkataan yang tak baik. Bagaimana Bapak Ibu kita merespon ketika ada berita? Maka harus pilih mau respon atau reaksi. Jadi kalau ada berita yang tak baik, berita yang tidak benar masuk dalam HP kita, maka biasanya kadang kita langsung komen. Tapi begitu juga yang ngirim, kalau tidak dikomen, begini juga apa? Mangkel. Kalau yang komen, kadang ngirim. Wah. Jadi makanya Bapak Ibu ngirimnya itu dilihat dulu. Untuk apa ngirim? Ketika ngirim ini menambah maslahat, menambah kebaikan, atau menambah apa? Mudarat, kejelekan. Harus dipikir. Makanya dia disebut dengan respon. Kalau reaksi begitu dikirim langsung komen, sehingga bukan berita itu semakin menjadi baik, tapi berita itu semakin apa? Semakin jelek. Karena kita mendapatkan apa? Reaksi. Hendaknya kalau ada berita informasi kita respon dulu, kita dibaca, kita masukkan di akal kita, kita masukkan hati kita, ini tak baik. Kalau saya kirim ulang, berarti ini namanya fitnah berjamaah. Hatta itu benar. Ya. Jadi kita pikir dulu, ini baik, enggak baik, enggak. Diteliti dulu baru, kalau tak baik maka segera dihapus. Kalau baik, sekiranya baik mendapat pahala, kirim. Kan dengan kita mengiring kebaikan, maka kita juga akan apa? Dapat kebaikan dari Allah. Ketika mengirim kejelekan, maka Allah juga akan membalas kejelekan itu. Walaupun itu sebesar zarah pun. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti itu Allah akan apa? Membalas kebaikan itu. Dan juga sekecil apapun dosa kita lakukan, pasti Allah akan apa? Membalasnya. Maka dirahmatillahi Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terakhir, bekal kita tadi dengan salawat, oke. Bekal kita dengan cinta itu oke. Yang tak kalah penting adalah iman dan takwa ini harus dijaga. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan takwa ini dijaga betul.
Tadi adik-adik sudah membacakan surat Al-Baqarah ayat berapa? 1 sampai 5. Monggo kita baca sareng-sareng. Monggo bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mau yang keras. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim. Biasanya ayat niki dibaca napa? Setiap napa? Setiap tahlil mesti baca ini. Berarti lagi hafal berarti apa? Kalau tahlil 3 tahlilan, biasanya datang terakhir pulang duluan. Napa? Datang terakhir pulang duluan. Begitu acara inti, napa acara inti ini Bu? Makan dan minum dia datang. Wassalamualaikum dia datang. Allahumma Muhammad datang duluan. Kenapa? Karena duduknya paling luar. Tak hafal ya. Bapak Ibu berbahagia. Kalau kita ambil dari ayat ini Bapak Ibu, mari kita petani. Petani itu nopo? Sedikit-sedikit, singkat saja ya. Ambil dari takwa di sini adalah karena Al-Qur'an itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tak ada keraguan sedikit pun dalam Al-Qur'an untuk kita yakini. Kita fahami isi-isi kandungannya karena itu petunjuk. Jelas yang halal, jelas yang haram, sudah jelas semuanya. Tinggal kita mengambil petunjuk itu. Maka orang yang bertakwa itu hurufnya apa pinten? Kalau Indonesia hurufnya berapa? 5 J T A Q W A. Kita bahas sedikit saja sebentar. Baik. Kita pakai tafsir namanya tafsir Uta Ate Matu. Nomor tafsirnya Uta Ate Matu. T ya, tampaklah yang gaib seperti nyata. Diambil dari ayat alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang takwa kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, dia merasa diawasi oleh Allah dimanapun dia berada. Merasa diawasi. Jadi tampaklah yang gaib seperti nyata. Kalau ada pada diri panjenengan semua merasa diawasi, maka insya Allah kita akan terhindar dari segala maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gak sempat mau judi, tak sempat mau korupsi, tak sempat. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah. Kalau pengawasan manusia hanya sesaat, baterainya habis, sinyalnya habis, CCTV habis, mati. Tapi ingat, pengawasan Allah 24 jam sampai hari kiamat nanti semuanya terekam dengan nyata. Dan itu nanti akan diberikan kepada kita, kitab-kitab kita selama kita hidup. Apakah menerima dengan tangan kanan atau dengan tangan? Mudah-mudahan kita nanti menerima dengan tangan kanan. Karena orang tangan nanti dia berseri wajah senang. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, tampaklah gaib seperti nyata, ada perasaan merasa diawasi oleh Allah dimanapun kita berada. Yang kedua, apa yang kedua hurufnya? T A A. Aniku penafsirannya asyik sholat dan menikmatinya.
Diambil dari ayat wa yuqimunas shalah. Orang yang takwa, orang yang beriman itu menegakkan salat yang 5 waktu dengan asyik dan nikmat. Jadi kan sudah asyik enggak waktu salat? Asyik apa? Asyik kepada Allah bercabang atau asyik ngelamun? Kira-kira gimana? Banyak ngelamunnya atau ngelamun kepada Allah? Nah, jadi ada sebuah kisah ya. Kita lebih asyik nopo ngelamunnya. Ada sebuah cerita. Ini saya dapat dari Habib Pasar Al-Muhdor Probolinggo-nya. Jadi seseorang ini sholat di pasar, berjamaah di pasar, sholat duhur. Begitu rakaat ketiga, imam itu langsung tahiyat akhir. Maka makmum tugasnya nopo? Baca nopo? Lewat emak-emak baca apa ngapain? Tepuk. Oke. Subhanallah. Imamnya masih yakin kalau dia masih sudah apa? 4. Aku sepapat kok. Nah. Baca lagi di belakang. Subhanallah. Rotok banter kok rotok banter. Telu papat. Imamnya mulai ragu. Nunggu lagi. Subhanallah. Oh, ini betul ini. Ngotot iki simburi. Berarti kudu apa? Kudu segera berdiri melengkapi yang nomor 4. Singkat cerita, begitu selesai sholat, sopo mangrek sing subhanallah aku. Kok iso kau? Faham aku kurang. Iya. Ini lho cerita ini. Di pasar ini aku duwe 4 lapak. 4 napa? 4 lapak atau 4 toko, 4 bedak. Rakaat pertama aku hitung mang entuk piro? Rakaat kedua tak hitung entuk piro? Rakaat kita hitung nanti mau hitung sing 4 awakmu tahiyat akhir. Berarti dia tahu kalau kurang bersatu bedak lagi kalau belum dihitung. Ini namanya salat hayalan thayyibah. Napa? Tahu hayalan thayyibah? Hayal itu menghayal, thayyib itu yang baik, bukan halalan. Beda. Kalau makanan halalan ini. Kalau kata Abu Sangkan itu namanya selingkuh dalam salat. Selingkuh dalam. Kenapa kau jadikan selingkuh dalam salat? Karena ketika salat kita sudah berjanji kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini janji kita kepada Allah. Dibaca waktu kapan nih Go? Halo? Doa iftitah. Sudah berjanji, ya Allah, sungguh salatku, hidupku, matiku semuanya untuk Allah. Namun begitu salat hayalan thayyibah, jasadnya di sini tapi kemana-mana. Ya, barang hilang ketemu dalam salat, janji lupa ketemu dalam salat, bikin acara di dalam salat, masakan lupa dientas, ilingi waktu. Nah, ngono bilang asyik salat. Berarti salat asyik ora? Asyik ngelamun. Maka orang yang beriman gitu salatnya asyik dan menikmati apa yang dia baca. Dia bismillahirrahmanirrahim. Makanya perlu ngaji. Sing bener maca Fatihah kaya napa, iftitah kaya napa, syahadat kaya napa, tahiyat awal, tahiyat akhir itu perlu mengaji. Bapak Ibu, yang dikatakan orang yang tidak faham, tidak mengerti itu di ma'fu niku wonten syarate. Syarate pinten? 3. Setunggal, tidak ada orang yang bisa mengajar. 2, tidak ada tempat untuk belajar. 3, tidak ada waktu untuk belajar. Sekarang Al-Ma'un sudah buka lebar. Siapa mau belajar 24 jam? Pak Denny 24 jam. Mau Pak Denny 24 siap mengajar. Sudah siap mengajar 24 jam. Ustadznya sudah ada, tempatnya sudah ada, waktunya sudah ada. Tinggal kita yang banyak. Banyak apa? Banyak alasan. Alas itu sudah luas, namun tak seluas alasanmu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada 3 syarat ini panjenengan tak bisa sholat, tak bisa ngaji, tak paham agama, dimaafkan oleh Allah. Karena tak ada yang apa? Tak ada yang ngajar,
tidak ada tempat, tidak ada waktu. Sekarang sudah cukup semuanya, tinggal kita mau belajar atau tidak. Mudah-mudahan dengan momentum maulid ini panjenengan semakin sergap solatnya, semakin asyik solatnya dengan membaca yang lebih khusyuk, dan solat kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya berikutnya apa? Q. Infakkan harta di jalan Allah, diambil dari ayat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infakkan harta sekecil apapun harta itu, karena setiap harta yang diberikan oleh Allah itu ada haknya orang lain. Maka berikan, insya Allah akan beliasdat, akan berkah. Yang berikutnya nopo? W itu diambil dari ayat W itu warisan Rasulullah. Mari kita amalkan. Apa warisan Rasulullah? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Apa yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad dan apa yang diturunkan oleh Muhammad sekarang sudah dirangkum menjadi satu di dalam Al-Quranul Karim. Dan itu adalah warisan Rasulullah. Bagaimana cara kita menjaga warisannya? Satu, bagi yang belum bisa membaca, belajar membaca. Monggo disiapkan di Al-Ma'un. Bagi yang sudah bisa baca, naik level memahaminya, mengartikannya. Dan yang ketiga, yang sudah faham makna tafsir daripada apa yang dibaca. Yang ketiga, mengamalkannya. Sudah. Berikut yang terakhir adalah apa hurufnya? A. A itu adalah akhirat, itu tujuan terakhir kita. Wa bil akhirati hum yuqinun. Kita yakin kepada hari akhir, pada hari kiamat dia akan datang nanti kepada kita. Tak diminta atau kita mau tetap datang kapanpun, itu sudah nanti rahasia Allah. Tanggal berapa, tahun berapa, itu rahasia Allah. Maka apa yang kita lakukan, kita harus yakin bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara, hanya numpang lewat perjalanan hidup. Setelah kita hidup dunia nanti masuk rest area namanya. Nopo rest area kita? Kuburan sesaat. Setelah itu nanti kita dibangkitkan. Ketika nanti kita dibangkitkan oleh Allah, siapa yang dibangkitkan pertama? Adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril, malaikat Israel, malaikat Israfil datang pada Nabi Muhammad. Setelah itu bangkit beliau dalam kuburnya. Setelah itu pemakaman Ma'la. Setelah itu beri baki. Setelah baki baru Ma'la. Dan seluruh makam-makam yang ada dibangkitkan semuanya. Dan manusia sudah bangkit di situ. Nabi Muhammad ketika dibangkit pertama, yang ditanya bukan istrinya, bukan keluarganya, tapi yang ditanya apa? Umatnya. Jangan sangat dicintai oleh Rasulullah umatnya itu, sampai menjelang akhir wafat beliau yang ditanya apa? Nasibnya siapa? Umatnya. Ngono panjenengan balasan apa kita sekarang? Cukupkah dengan hanya sebatas ini yang kita lakukan? Tidak cukup. Mari Bapak Ibu, di momentum Maulid ini, mari kita, cinta kita, perilaku kita, ibadah kita, semuanya bersandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan dicintai Rasulullah. Mudah-mudahan kelak kita dicintai Rasulullah, dikenal Rasulullah, dan kita mendapat santuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka kalau sudah takwa, maka ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dia sudah melaksanakan petunjuk Allah dan dia termasuk orang yang beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di sisa hidup kita ini, mudah-mudahan kita bisa istiqomah berilah kepada Allah. Mudah-mudahan dipanjang semua oleh Allah, diberikan panjang umur yang barokah, rezekinya banyak barokah, sehat wal afiyah, keluarganya sakinah wa warahmah, keturunannya saleh salihah. Mudah-mudahan kita alil husnul khatimah ala hadiniyah wa al-Fatihah. A'udzubillahi Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Sahil wa yassir ma ta'assar. Allahumma yassir lana umurana umur dunya bil maisarah wa yassir lana umurana umur akhirah bil maghfirah wa yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bil hajj wal umrah wa bi syafaati sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tuh bina fi tasir kulli yasir fa natasir kulli yasir ala yasir wa nas'aluka al yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa min al-'ismati dawamaha wa min rahmati shumulaha wa min al-'afiyati usulaha wa min al-'aishi al-ghadah wa min al-'umri as-sadah wa min al-lisani atamma wa min al-ni'ami 'amma wa min al-fadli 'adabah wa min al-lutfi anfa. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina ورضنا وارض عنا. اللهم كما أنعمت فزد وكما زدت فبارك وكما باركت فأدم وكما أدمت فلا تسلب. ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم طول عمرنا وعمر في العافية. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة. يا نعبد ويا نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.